Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kamu keturunan siapa? Nasab kamu sahlah, batallah. Berbeda dalam masalah apapun, kita saling mendoakan dengan doa yang baik seperti ini. Amin, Allahumma amin. Konten saya sebelumnya bicara masalah DNA, bukan mensyaratkan yang aneh-aneh, bukan juga menekan-nekan pihak manapun. Itu hanya usulan. Karena saya meyakini dan juga semua meyakini, kecuali yang tidak yakin, kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi. Jadi status Wali Songo itu saya samakan dengan sebagai nabinya dalam masalah DNA. Sehingga keturunan Wali Songo itu sama dengan para sayyid atau syarif yang ada di seluruh dunia. Jadi dipersempit gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW kan keturunannya banyak, luas. Ini sempit Wali Songo untuk ngetes seseorang benar-benar keturunan Wali Songo atau tidak. Itu usulan. Ya kalau misalnya tidak sepakat ya silahkan. Terus selalu banyak yang bilang saya ini adalah keturunan Yaman. Saya itu kalau misalnya Wali Songo ini, Yaman ini, saya di tengah tapi lebih dekat ke sini. Kalau dari obrolan keluarga, ya keturunan Wali Songo, saya mungkin lebih dekat ke situ daripada ke orang Yaman. Walaupun saya tidak tertarik untuk mencari silsilah saya kemana, apalagi tes DNA. Bahkan misalnya saya tes DNA lalu keluarlah J1, J2 atau apa, saya malah nggak percaya ya. Saya lebih nyaman sebagai orang yang ya tidak perlu tahu keturunan siapa gitu. Cukuplah saya tahu bapak saya orang baik-baik, ya rajin sholat, begitu saja sudah cukup ya. Kakek saya juga orang baik-baik, kakeknya lagi orang baik-baik. Itu saja, nggak ada sejarah kakeknya begal, kakeknya lagi pemabok, kakeknya lagi, nggak ada, begitu cukup. Jadi saya kira itu sudah cukup. Tanpa saya harus tahu kemana terusannya ya. Walaupun kalau yang lain mencari mungkin ketemu, entah ketemunya dengan siapa. Terus kalau kita bicara DNA terus masih dikaitkan dengan yang ngaku-ngaku yang harus tes. Oh, mungkin maksudnya Habib Bahar ya. Ya Habib Bahar tes DNA lah ya. Saya sepakat tes DNA ya, Habib Bahar tes DNA saja ya, biar puas ya. Kemudian ada lagi yang bilang, banyak komentar-komentar itu, saya ini di lingkungan Ba'alawi sehingga ditekan. Saya di Madura, Makassar. Saya berinteraksi dengan Habib itu tidak real, hanya lewat komunikasi WhatsApp. Tidak pernah jumpa ya. Saya kalau jumpa dengan tokoh agama ya kiai, bukan Habib. Selalu saya bilang di Pamekasan ini tokoh-tokoh agamanya itu kiai, bukan Habib Ba'alawi dengan sebutan Habib, bukan kiai ya. Terlepas dari misalnya mereka Wali Songo terus meyakini zuriyahnya juga ke Ba'alawi, itu lain ya. Pokoknya kita partisi, kita ngenalnya kiai, begitu aja ya. Terus di komunikasi saya juga bukan hanya dengan para Habib, dengan orang-orang Wali Songo, dengan Ketua Naat saya berkomunikasi, dengan Said Muhsin saya berkomunikasi, dengan Yai Hanan saya berkomunikasi. Jadi saya itu posisinya kalau hubungan secara real, bahkan mungkin silsilahnya atau apa, lebih dekat ke Wali Songo ya. Atau lebih dekat ke orang-orang yang mungkin mereka keturunan Wali Songo ya, daripada ke Ba'alawi, daripada ke Habib ya. Misalnya Kiai Ali Badri, Kiai Haji Ali Badri itu kan keturunan Wali Songo, tetapi neneknya itu masih bin Yahya kalau nggak salah ya. Berarti ada perhubungan langsung dengan para habaib ya. Bahkan istrinya itu Syarifah Al-Qadri kalau tidak salah ya.
itu baru sudah melebur. Kalau saya enggak, jauh ya, jauh kakek-kakek saya, nenek-nenek saya, enggak ada satupun yang ada bau-baunya dari Habib-Habib dengan marga-marga al itu, enggak ada sama sekali. Ya. Terus kenapa kamu selalu bilang saya ini Habib ya? Walaupun ya kadang-kadang sedih juga. Kenapa ketika ada orang membela apa yang dia anggap benar, lalu menurut kamu, oh berarti orang ini budaknya, atau oh orang ini Habib. Bahkan ada yang bilang saya makarim lah, apalah. Duh. Kita itu berbicara masalah ini, tatakannya adalah minimal berpikir yang normal, berpikir yang sehat. Apa contohnya berpikir tidak normal, berpikir tidak sehat? Bawa-bawa ucapannya Habib Rizik. Tes DNA pakai rambut Nabi. Padahal sejak kapan ada tes DNA pakai rambut Nabi? Kenapa ini diangkat-angkat? Kan untuk menyerang saja toh. Ya kalau kamu suka menyerang silakan. Saya tidak suka menyerang. Saya suka berbicara hal-hal itu yang masuk akal. Kemudian apalagi ya? Sebetulnya saya ingin jawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu ya, komentar-komentar itu, tapi saya tanggapi dengan sebisa saya lah. Jadi kalau spirit kamu masih yang ngaku-ngaku dong yang tes, oh berarti ini masih terbawa di konfliknya. Padahal kalau saya enggak masalah konfliknya. Ini masalah ingin memastikan bahwa DNA itu adalah cara terbaik untuk menentukan keabsahan nasab seseorang. Begitu saja. Jadi terlepas mengaku tidak mengaku, ya patokannya sama. Begitu ya, begitu ya. Terus ada yang bilang saya kok nggak pernah kritik Habib Bahar. Konten saya sudah ratusan. Ngeritik Habib Bahar itu, saya ngeritik baca kitabnya Habib Bahar, ngeritik ceramahnya yang di Madura. Banyak. Habib Taufik, semua saya kritik. Ada itu di awal-awal. Kamu kan nonton konten saya 1-2 terus menyimpulkan saya begini, saya begitu ya. Ya, wallahu a'lam ya. Inilah dinamika. Makanya saya berusaha tidak baper dengan komentar-komentar kalian itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu hanya menonton apa yang dia suka, dan kalau kebetulan mentoknya tidak suka, berkomentar tidak baik. Kalau dia setuju, berkomentar baik. Rata-rata begitu ya, namanya orang berkomentar aja tuh. Ya mungkin melampiaskan dia sudah luang kota, nyimak konten, nggak suka, komentar. Saya maafkan semua, nggak ada persoalan ya. Toh kita tidak saling kenal ya. Tetap saya doakan semuanya. Saya hanya mempertegas, saya bukan Ba'alawi ya. Artinya bukan, bahkan tidak punya hubungan apapun ya, secara real gitu ya. Paling hubungan komunikasi di WhatsApp saja dengan Habib-Habib ya. Tidak pernah saya belajar kepada mereka, menyantren juga tidak pernah. Jadi begitu ya. Bahkan saya tidak termasuk muhibbin yang ada kan, muhibbin itu yang dimana ada Habib dikunjungi. Saya enggak, biasa aja. Saya belum pernah mendengar, saya belum pernah hadir di majelisnya Habib. Misalnya Habib Taufik ceramah di mana saya datang, saya belum pernah. Habib Bahar atau Habib Rizik atau majelis sholawat para Habib, belum pernah. Jadi posisi saya itu justru mungkin kalau dari aktivitasnya bukan seorang muhibbin. Kenapa? Kalau muhibbin itu kan di mana ada Habib dikejar, saya enggak. Saya di Jakarta itu lama tidak pernah ikut majelis Rasulullah. Biar kamu tahu ya, saya itu bukan orang yang apa namanya ya, yang muhibbin kemudian membela Ba'alawi membabi buta. Enggak begitu ya. Saya hanya melihat di Ba'alawi ini ada ulama-ulama besar, ada ulama-ulama yang punya toriko, ada ulama-ulama yang menulis kitab. Tetapi seiring mencuatnya polemik nasab, kita jadi memandangnya semuanya seperti Habib Bahar, semuanya seperti Habib Mahdi. Dianggap Ba'alawi ya mereka. Selalu saya bilang, kamu bicara Ba'alawi cuma melihat yang kamu lihat. Karena memang tidak kenal sebelumnya. Kenalnya melalui informasi-informasi seperti itu. Kamu tidak tahu bagaimana ulama-ulama menulis kitab. Ibnu Hajar al-Haytami itu muridnya
atau gurunya beliau itu seorang Habib ada. Berarti kan ulama atau muridnya aja seperti itu. Ketika misalnya Az-Zabidi itu menulis nasab karena untuk gurunya, gurunya, muridnya Az-Zabidi. Yang jadi muridnya aja begitu, bagaimana gurunya? Berarti kan ulama tidak mungkin orang tolol, orang bodoh jadi gurunya orang alim. Biar kamu tahu gitu loh ya. Coba misalnya standar di tengah lah, ya mungkin mereka itu bukan keturunan Rasulullah atau apalah. Tapi kan tidak bisa kamu berpikir tengah begitu. Mestinya menghujat kan. Oh ini apa namanya? Yahudi, gen Yahudi. Al ini Yahudi, al itu Yahudi. Kenapa konten saya akhir-akhir ini bicara-bicara nggak mutu, nggak ada kajian kitabnya, nggak ada kajian ilmiahnya? Ya karena saya melihat perdebatannya belum selesai, belum ada yang bisa diulas. Jadi sambil menunggu saja, sambil mengulur waktu. Ini semacam question and answer saja ya, Q&A ya. Tetapi saya ambil yang menurut saya penting saja ya. Tentang saya bukan Mbak Alawi dan sebagainya. Allahumma dina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.